Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Puji Tuhan, rekaman ini sudah berusia 5 tahun. Kita mulai sejak 20 Maret tahun 2020 yang lalu ketika pandemi COVID-19 merebak dan kita tidak diperbolehkan lagi bertemu di dalam gereja. Karena itu sampai minggu ini kita sudah memasuki episode yang ke-300. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi dasar khotbah di minggu reminiscere hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah website saya membaca ilustrasi begini. Katanya ada seorang raja mengadakan sayembara lukisan tentang kedamaian. Akhirnya ada 2 lukisan yang disukai raja. Lukisan yang pertama itu menggambarkan danau yang begitu tenang dengan langit yang biru, dengan awan yang putih, sungguh damai. Tetapi lukisan yang kedua menggambarkan pegunungan yang tampak kasar dan gundul sekali. Di atasnya ada langit gelap dan langit yang merah menandakan akan turun hujan badai. Tampak juga di lukisan itu kilat yang menyambar. Di sisi gunung itu tampak ada air terjun deras sekali yang berbuih-buih. Lukisan tersebut sama sekali tidak mencerminkan kedamaian. Namun saudaraku, sang raja itu melihat sesuatu yang menarik. Di balik air terjun tersebut ada semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Dan di dalam semak itu nampak seekor induk burung pipit yang sedang mengerami telurnya. Dia tinggal diam dengan sangat-sangat damai, benar-benar damai. Dan di luar dugaan suaraku, raja memilih lukisan yang kedua itu. Lalu apa alasannya memilih itu? Dia katakan, kedamaian bukan berarti tidak ada ancaman, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan atau kesedihan atau penderitaan. Tidak. Tetapi kedamaian adalah hati yang tenang, hati yang damai, meskipun Anda berada di tengah keributan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, hanya Tuhan yang mampu memberi kedamaian seperti itu. Dan itulah yang ditekankan oleh firman Tuhan hari ini. Karena bila kita baca seluruh kitab Mazmur 27 ini, kita akan melihat
bahwa pemazmur sedang mengalami ragam kesulitan. Di ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa penjahat-penjahat menyerang dia untuk memakan dagingnya. Musuh-musuhnya berkemah mengepung dia. Dan di ayat 12 dikatakan bahwa orang-orang lalim bersaksi dusta terhadap dia. Itulah yang disebut di ayat 5 sebagai hari bahaya. Sehingga di ayat yang ke-10, karena begitu beratnya penderitaan itu, dia merasa sudah ditinggalkan ayah ibunya. Saudaraku, bila kita yang menghadapi kondisi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Tidak sedikit orang menjadi putus asa lalu bunuh diri. Tidak sedikit orang menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi ketakutan. Tetapi saudaraku, pemazmur tidak seperti itu. Di situasi seperti itu justru di ayat 3 dia katakan, tidak takut hatiku, aku tetap percaya. Dalam bahasa Ibrania digunakan kata batak. Batak berarti percaya, berharap, merasa aman, merasa tenang, merasa tenteram. Dia bisa tetap tenang, dia tetap penuh damai walau dia sedang diserang oleh masalah dan musuh-musuhnya. Dia tidak bergeming tetapi tetap damai. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemazmur bisa begitu tenang, begitu damai di tengah kekacauan, di tengah keributan, di tengah terpaan dari banyak masalah? Di mana kuncinya? Ternyata saudaraku, kuncinya adalah ada dalam pengenalan akan Allah. Sekali lagi, kuncinya ada pada pengenalan kita akan Allah. Pemazmur ini mengenal Allah dengan jelas, sehingga dia mau menyerahkan seluruh hidupnya, mau menyerahkan seluruh masalahnya hanya kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan, dan itulah yang membuat dia bisa tenang dan penuh damai. Dan perikop kita ini adalah kesaksiannya tentang siapakah Allah bagi dia. Dan itulah yang dia bagikan kepada kita pada hari ini, agar kita pun juga memiliki pengenalan yang jelas tentang Allah, sehingga kita pun bisa menjadi tenang dan penuh damai menghadapi masalah yang besar. Karena itu mari kita coba telaah. Yang pertama, di ayat pertama dia katakan bahwa baginya dan bagi kita Allah itu adalah terang, adalah cahaya. Sama seperti Tuhan Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Saudara-saudaraku, masalah-masalah yang beruntun, yang menggempur kita habis-habisan, itu bisa membuat pikiran kita menjadi gelap. Tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saudaraku, ketika semuanya terasa gelap, di saat itulah pasti Allah mau hadir memberi terang. Bila kita mengkontakkan diri kita melalui doa kita kepada Allah, maka Roh Kudusnya akan menerangi hati kita, sehingga kita akan mengingat semua firman Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan, dan firman itulah yang menjadi terang bagi jalan kita, seperti dikatakan di Mazmur 119 ayat 105. Hatamido sulu-sulu nipatu. Hasilnya saudaraku, ketika firman itu menerangi hati kita, maka semangat kita akan terpacu, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, sehingga kita mendapatkan jalan keluar dari semua masalah berat yang kita hadapi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 1b pemazmur mengatakan bahwa baginya dan bagi kita Allah itu adalah keselamatan kita. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia pasti mampu menyelamatkan kita dari segala macam situasi yang kritis sekalipun. Dan itu sudah sering dialami oleh Daud. Itu juga dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya.
di mana Tuhan menyelamatkan mereka dari mulut singa dan dari api yang menyala-nyala dengan cara Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Elia, bukan? Tuhan mampu memberi dia makan hanya melalui burung gagak. Dan sudah banyak orang, bahkan kita sendiri yang mendengarkan khotbah ini, kita sendiri mungkin sudah mengalami penyelamatan Allah dengan cara Allah yang sungguh-sungguh ajaib. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terutama di dalam Yesus, Allah telah menyelamatkan kita melalui kematian, melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Itu cara yang sungguh-sungguh ajaib. Tidak ada juru selamat yang mampu melakukan hal seperti itu. Karena itu saudaraku, yang terbaik sekarang, bila kita sedang menghadapi, digempur oleh masalah yang beruntun, mari bersandarlah pada Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Karena Dia adalah penyelamat kita, juru selamat kita. Dan yang ketiga di ayat 1c, pemazmur mengatakan bahwa Allah itu baginya dan bagi kita hari ini juga adalah benteng hidup, adalah benteng pertahanan yang kuat, yang tidak bisa diterobos oleh apapun, sehingga pasti bisa menjamin keselamatan kita. Bila kita berlindung ke bawah tangan Allah, kita pasti aman. Saudara-saudaraku, pengenalan yang jelas akan Allah itulah membuat pemazmur itu tidak ragu sedikit pun menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Itulah yang dia maksud bila di ayat 4 pemazmur ini mengatakan bahwa yang paling diingini hatinya adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Artinya hanya Allah yang dia rindukan, karena dia punya kepastian bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan dia. Dan benar seperti yang dia katakan di ayat 5, Tuhan selalu datang melindunginya. Tuhan menyembunyikan dia di persembunyian Allah. Tuhan mengangkat dia ke gunung batu sehingga dia bisa mengatasi semua musuh-musuh dan masalah-masalahnya. Dan apa hasilnya, saudaraku? Dia bisa tenang. Dia bisa penuh damai. Dia tetap merasa aman. Tidak ada sedikit pun ketakutan. Ayat 3. Dan dia katakan, tegaklah kepalaku. Ayat 6. Justru musuh-musuhnya yang menjadi tergelincir dan jatuh. Ayat 2. Saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh pemazmur ini pasti akan kita alami juga. Karena hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan. Orang terdekat kita sekalipun sering mendatangkan persoalan, mendatangkan masalah kepada kita. Dan Yesus sendiri juga mengatakan seperti itu, bahwa bila kita setia mengikut Tuhan Yesus, bukan berarti kita akan bebas dari masalah. Tidak. Justru mungkin sebaliknya, akan semakin banyak orang yang membenci kita karena nama Yesus itu. Karena itu jangan meminta agar masalahmu dijauhkan. Jangan pernah meminta kepada Tuhan supaya hidup kita ini tanpa masalah. Tidak, pasti akan datang. Tetapi yang perlu kita minta, yang perlu kita cari adalah bagaimana kita bisa memenangkan setiap persoalan itu. Dan sekarang kita diberi kuncinya. Yang kita perlukan adalah pengenalan yang jelas akan Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Yesus. Kenali Dia dengan jelas, bahwa Dia adalah Allah kita, itu adalah Allah yang mampu menyelamatkan kita, termasuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan dari kuasa kematian. Di dalam Tuhan Yesus semua orang yang percaya pasti selamat. Karena Allah sangat peduli, Allah sangat mengasihi kita. Karena itu saudaraku, yang terpenting sekarang adalah
Mari serahkanlah hidupmu sepenuhnya ke tangan Tuhan itu. Dia pasti akan bersegera menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28 ayat yang terkenal itu mengatakan, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kamu kelegaan. Keyakinan seperti itulah membuat kita bisa tetap tenang seperti induk burung tadi. Tetap tenang, tetap damai, merasa aman di tengah gempuran masalah, di tengah tsunami persoalan. Kita bisa tetap tenang. Karena itulah epistel tadi menyerukan, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 1b. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita menghadapi di situasi yang sangat-sangat kritis, apa yang paling kita perlukan? Yang paling kita perlukan adalah ketenangan. Ketenangan. Ini ada sebuah cerita. Lampu tiba-tiba padam di sebuah area pertambangan di bawah tanah. Sehingga keadaan para pekerja menjadi kacau. Karena semua pekerja masing-masing mencari jalan keluar sehingga mereka saling bertabrakan karena sangat-sangat gelap sekali. Tetapi kemudian untunglah pemimpin mereka segera berteriak supaya semuanya tenang, duduk dengan tenang sambil mencari jalan keluar. Dan benar, semuanya duduk, semuanya tenang. Setelah mereka duduk dengan tenang, lalu mereka bisa merasakan ada hembusan angin yang datang berhembus ke dalam melalui sebuah lubang, dan angin itu datang dari luar tambang itu. Dari situlah mereka mengikuti arah datangnya angin tersebut, dan mereka pun menemukan jalan keluar. Saudaraku, itulah manfaat ketenangan menghadapi masalah. Kepanikan, ketakutan, sungut-sungut menghadapi masalah hanya akan memperunyam keadaan. Karena itulah firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 15b itu mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan di Pengkhotbah 4 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Karena itu saudaraku, jangan panik. Kita sering panik karena kita mau menggunakan kemampuan kita. Jangan gunakan itu. Tetapi mari gunakan imanmu dan serahkan seluruhnya pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak seperti ucapan Musa di Keluaran 14 ayat 14 itu. Bahwa Tuhan yang akan bertindak asalkan kita mau diam dengan tenang di dalam iman. Dan itulah membuat kita tetap tenang, penuh damai. Dan yang terakhir saudaraku, selanjutnya mari kita meneladani pemazmur ini. Setelah dia memuji, setelah dia selamat, dia tidak lupa memuji-muji Tuhan. Ayat 6. Janganlah seperti malin kundang yang lupa kacang akan kulitnya. Banyak orang seperti itu. Ketika berada dalam masalah berat, dia begitu gigih, begitu kokoh memanggil, meminta pertolongan Tuhan, 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 tolong. Tetapi setelah dia diselamatkan, dia melupakan Tuhan. Bahkan dia memuji-muji dirinya, seolah-olah dia bisa selamat karena kehebatannya sendiri. Saudaraku, jangan seperti itu. Tetapi ingatlah terus memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Budayakanlah hidup yang selalu bersyukur. Di tahun transformasi ini mari kita melakukan perubahan dalam hidup kita.
dengan membudayakan hidup yang terus-menerus mengucap syukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Itulah yang membuat kita bisa tetap tenang, penuh kedamaian di situasi manapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berilah kami roh-Mu untuk mendidik kami, sehingga kami memiliki pengenalan yang jelas tentang Allah, sehingga kami mau menyerahkan diri dan hanya mengandalkan Tuhan di segala kondisi. Dan itulah membuat kami bisa tetap tenang, bisa tetap penuh damai, walaupun di masa pergumulan yang sangat berat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan, dan semua pelayanan kami. Kami juga yakin bahwa Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang berbeban berat, memberkati mereka yang berkekurangan, yang dilanda musibah, yang sedang bersedih. Biarlah roh-Mu tetap menguatkan mereka. Demikian juga mereka yang sedang sakit, Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, berilah kekuatan bagi para hamba-hamba-Mu dan semua pelayan gereja-Mu, terutama usaha pekabaran Injil yang mereka lakukan di semua tempat, sehingga melalui mereka semakin banyak orang yang diselamatkan. Tuhan berkatilah juga saudara-saudara sebangsa kami yang sedang menunaikan ibadah puasa. Biarlah masa puasa ini menjadi momentum untuk menjalin tali kasih persaudaraan di antara kami, sehingga kesatuan bangsa ini semakin kokoh. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.